warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifana Ramadhani dari kelas 7E, absen 6. Kali ini saya akan membawa suatu berita. Kami menginformasikan berita terkini soal pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBFY dilaporkan hilang kontak terbakar di lapangan terbang Bank Distrik Parung di Kabupaten Duga, Papua di Pegunungan Selasa pagi. Pesawat yang dipiloti pilot Marsh Maten itu take off dari Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua Tengah pada pukul 5:34 waktu Indonesia Timur. Pesawat membawa 6 orang penumpang termasuk pilot menuju Bandara Paro Duga, Papua Pegunungan. Pesawat dijadwalkan kembali mendarat di Timika sekitar 7 pagi waktu Indonesia Timur. Namun hingga jam 9:12 peroleh informasi pesawat telah terbakar. SAR gabungan lokasi menggunakan helikopter Caracal dikendalikan saat ini. Tim SAR gabungan telah menuju lokasi kejadian. Laporan yang diterima JIBI Bisnis menyebut jika Susi Air diduga dibakar di Bandara Paro di Baku, Papua terakhir. GPS pesawat telah mendarat di Paro, tetapi pilot terus berjalan sejauh kilometer dari airstrip. Sekian dari saya, Syifana Ramadhani, kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadan Duha. Kali ini saya ingin meliput berita tentang banjir. Belum pulih dari banjir bandang beberapa waktu lalu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan kembali dilanda banjir. Banjir susulan terjadi karena hujan deras mengguyur bagian hulu Kecamatan Masamba sejak Selasa siang, yang membuat Sungai Masamba meluap dan merendam pemukiman warga di Kelurahan Bon Tua, Kelurahan Bon, dan Desa Bali dengan ketinggian banjir bervariasi antara 50 hingga 80 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Farhan Madani dari kelas 7E, nomor absen 13. Hari ini saya akan membacakan teks berita Pajero penabrak mahasiswa UI yang mengganti warna jadi putih. Kuasa hukum pensiunan Polri AKBP Eko Setiabudi Wahono, penabrak mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atal Saputra, Kitson Cianturi menyatakan pergantian warna mobil milik Eko adalah untuk penyesuaian dengan warna asli pabrik. Surat tanda nomor kendaraan atau STNK mobil penabrak mahasiswa UI itu menyebut warna mobilnya adalah putih. Eko terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atal Saputra. Diduga Hasya tewas lantaran terjatuh di jalur lain saat menghindar dari drain ace dan pengendara lain yang sedang berbelok. Dari arah sebaliknya, ada Eko yang sedang mengendarai mobil Pajero hitam berwarna hitam bernomor polisi B447 RFS yang berjarak terlalu dekat, sehingga mobil Eko melindas Hasya yang terjatuh dan mengakibatkannya meninggal. Warna asli mobil Eko menurut Kitson adalah putih, sedangkan warna hitam pada saat kejadian merupakan stiker. Eko bermaksud menjaga warna cat mobil dengan menutupinya dengan stiker warna hitam. Setelah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, polisi mengembalikan mobil kepada Eko. Eko mengembalikan warna mobil menjadi putih dengan cara melepas stiker hitam yang sudah melekat di bodi mobilnya. Dari video CCTV kecelakaan pada 6 Oktober 2022 yang beredar, mobil yang ditumpangi Eko berwarna hitam belakangan, warna mobil Eko dipertanyakan karena saat
rekonstruksi pada Kamis 2 Februari 2023 lalu, mobil dia berubah menjadi warna putih. Meski kondisi mobil telah berwarna, nomor polisi dan penyok bumper bagian kanan akibat kecelakaan masih ada. Direktur Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan mobil berubah warna karena sudah diterbitkan SP3. Itu saja yang saya sampaikan pada berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Abidin ingin menyampaikan berita tentang munculnya awan arkus yang terjadi di Aceh. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 telah terjadi fenomena awan di Aceh yang berbentuk seperti tsunami. Dilihat secara ilmiah, fenomena awan arkus ini memang cukup potensial menimbulkan berbagai kondisi cuaca buruk seperti angin kencang serta hujan lebat. Oleh sebab itu, masyarakat agar dapat tetap waspada dengan segala potensi yang bisa terjadi itu. Sekian berita ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten Selasa sore. Para siswa harus meninggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu, salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Berita yang akan saya sampaikan hari ini adalah gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang kota Jayapura, Papua. Pusat gempa berada di darat. Lokasi gempa berada pada koordinat 2.50 derajat lintang selatan dan 140.71 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di darat 4 km barat laut di kota Jayapura dengan kedalaman 10 km. Pusat gempa berada di darat 4 km barat laut kota Jayapura. Gempa ini dirasakan dengan skala 3-4 mm di kota Jayapura, skala 3 mm di Kabupaten Jayapura, dan skala 2-3 mm di Kabupaten Kerom. Untuk diketahui, skala 2 mm yang artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, sedangkan skala 3 mm artinya dengan getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Sementara skala 4 mm artinya pada siang hari dirasakan oleh seseorang banyak dalam rumah, di luar, dan jendela atau pintu berderik dan dinding berbunyi. Belum ada informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Astis Roswati. Dari kelas 7E, saya akan membawakan sebuah berita banjir Lampung. Lampung G, Bandar Lampung nekat melintasi banjir balasan sepeda motor alami mati mesin di Jalan Yos Sudarso, Wailuni, Kota Bandar Lampung sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rabu tanggal 3 bulan Agustus 2022. Berdasarkan pantauan Lampung G, hujan deras mulai mengguyur kota Bandar Lampung sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akibatnya sejumlah daerah serta jalan umum mengalami kebanjiran. Saksi mata orang-orang mengatakan banjir di Jalan Yosudarso itu
memiliki ketinggian sekitar 60 cm. Banyak pengendara sepeda motor yang nekat menerjang banjir hingga mengalami mati mesin. Banyak yang menerobos terus mogok, termasuk saya di jembatan yang lunik, ketinggian air sekitar sepaha atas orang dewasa, ungkapnya kepada Lampung gue. Orang-orang juga mengungkapkan wilayah tersebut memang mengungkapkan daerah langganan banjir, lebih ketika hujan deras mengguyur cukup lama. Betul, di sini memang langganan banjir, tapi sepertinya ini yang paling parah jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah kejadian melanda Karasim akibat hujan deras sejak Sabtu 4 Februari 2023 sore hingga Minggu 5 Februari 2023 pagi. Di antaranya senderan jebol sehingga pohon tumbang. Senderan jebol menimpa sanggak tempat suci yang ada dalam satu pangkaran rumah milik Kadek Budi Darmika di Banjar Dimas Kangin, Desa Saraya Timur, Kecamatan dan Kabupaten Karawang. Darmika mengatakan selain penyengker, 3 buah sangga miliknya juga ikut jebol dan hancur. Longsor tutup akses jalan provinsi di Karawang. 3 sangga yang jebol, diantaranya Sangga Rong 2, Kamulan dan Surya. Semuanya hancur dan saat itu berserakan di jalan. Detik Bali, Minggu 5 Februari 2023. Dari Rabu 9 Februari 2023 menolak memberikan izin unjuk rasa yang rencananya akan dibarengi dengan pembakaran Al-Quran. Langkah pelanggaran semacam ini jarang dilakukan oleh otoritas Swedia. Larangan ini dibuat menyusul aksi serupa yang digelar pada Januari lalu, saat polisi sayap kanan setempat membakar kitab suci umat Islam itu di dekat kedutaan Turki di Stockholm. Aksi protes yang dilarang ini rencananya juga akan dilakukan di tempat yang sama pada Kamis 10 Februari 2023. Dinas Keamanan Swedia Sapo mengatakan unjuk rasa pada Januari tersebut telah mengingatkan risiko serangan terhadap Swedia, dan risiko tersebut menjadi alasan untuk tidak memberikan izin terhadap gelarnya protes serupa. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadia Oleh Putri. Berikut adalah sebuah video yang menunjukkan guncangan saat gempa berkekuatan 6,5 magnitudo di wilayah antar Samoa, Amerika, dan Tonga. Berikut adalah video yang menunjukkan suasana suatu bangunan tempat tinggal salah satu warga di Mapusaga. Saat bencana ini terjadi, peringatan tsunami juga sempat diumumkan, namun kembali dicabut oleh pemerintah setempat. Demikian berita yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Saya Keisha akan menyampaikan berita gempa Cianjur. Disebabkan gempa bumi yang terjadi di hari Senin 21 November pukul 12:15 di Kabupaten Cianjur. Berkekuatan 5,6 berdampak di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga mengakibatkan beberapa rumah di wilayah Cisarua mengalami kerusakan. Gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur dapat dirasakan sejumlah daerah sekitar Bandung, Jakarta, dan Bekasi. Warga yang merasakan gempa di daerah sekitar memaparkan gempa yang terjadi tidak mengalami tanda-tanda melainkan secara tiba-tiba. Banyak warga yang mengungsi akibat rumahnya terkena impas karena gempa dahsyat tersebut. Belum adanya indikasi gempa akan terjadinya lagi. Namun, dari pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mewaspadai akan adanya gempa susulan.
Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Zek Ramadhani. Saya ingin menginformasikan terjadinya tabrakan di Cianjur, Jawa Barat yang menewaskan satu mahasiswa Universitas Surya Kencana yang bernama Selvi berumur 19 tahun. Tewas setelah ditabrak mobil Audi A6. Mobil tersebut masuk ke dalam rangkaian rombongan polisi yang terdapat melewat di Jalan Jaya Pramuka. Tabrakan ini terjadi pada Jumat 20 Januari 2023. Banjir setinggi 40 cm di Cilandak, Jaksa. Diduga ada kebocoran dan gangguan resapan air. Sejumlah wilayah Jakarta Selatan diguyur hujan deras sejak Selasa, tanggal 7 bulan Februari tahun 2023 siang tadi. Akibat hujan deras itu, sejumlah wilayah Jakarta Selatan pun dilanda banjir hingga ketinggian 40 cm. Adapun salah satu titik banjir akibat guyuran hujan deras itu yakni kawasan Jalan Raya Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam foto yang diterima Viva, tampak satu motor Yamaha NMAX mati mesin akibat menerobos banjir setinggi 40 cm. Salah satu warga mengatakan bahwa banjir tersebut menyebabkan lalu lintas macet total di sekitaran Jalan Raya Fatmawati. Sementara itu, Camat Cilandak, Jaharudin mengatakan bahwa diduga penyebab banjir tersebut yakni adanya kebocoran yang keluar dari tembok pembangunan ruko tepat berada di seberang rumah sakit Fatmawati. Ternyata ada air yang bocor dan keluar dari tembok dari pembangunan ruko-ruko yang samping rumah sakit Fatmawati, ujar Jaharudin saat dikonfirmasi Selasa 7 Februari 2023. Ia pun mengatakan bahwa akibat kebocoran itu pun kemudian diikuti adanya gangguan pada sumber resapan air di kawasan Jalan Raya Fatmawati. Jaharudin pun mengatakan beruntung sekira pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat banjir sudah surut dan lalu lintas kembali normal. Kembali dengan saya, Afdal Fujal Setiawan. Hari ini saya akan membawakan berita tentang kebakaran di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga dari ledakan gas LPG karena terdengar beberapa kali ledakan. Kebakaran hebat hanguskan beberapa rumah di permukiman padat penduduk dalam pembangunan 5 Gambir, Jakarta Pusat. Kobaran api cepat membesar dan membakar sejumlah bangunan rumah berserta isinya. Kondisi bangunan semi permanen serta barang yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah semakin menjadi warga yang tinggal di sekitar lokasi seketika panik dan bergegas menyelamatkan barang-barangnya. Dari lantaran sembarang api yang begitu cepat, api diketahui pertama kali berasal dari atap sebuah rumah petakan yang dihuni satu keluarga. Hanya dalam hitungan sekejap, beberapa rumah hangus ludes terbakar. Pemadam kebakaran bergegas ke lokasi. Di lokasi dalam waktu kurang 30 menit, api berhasil dipadamkan. Dan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, tapi kerugian mencapai ratusan juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis akan menyampaikan berita tersebut. Kabar pertama datang dari ibu kota Jakarta yang kembali mengalami banjir. Dikabarkan pada tanggal 14 April pada pukul 1 dini hari, hujan deras terus mengguyur kota Jakarta sampai pada pukul 8 malam. Lagi banyak perkampungan di kota Jakarta yang mengalami kebanjiran. Seperti yang kita lihat, air sudah tergenang di perumahan masyarakat. Ketinggian air sudah mencapai lutut kaki orang dewasa. Selain itu juga, air banjir ini membawa sampah-sampah plastik yang diduga selain hujan deras, sampah-sampah ini termasuk pemicu terjadinya banjir. Mengenai aktivitas warga, terlihat bahwa warga saat ini mulai berusaha menyimpan
peralatan mereka terkhususnya barang-barang elektronik agar tidak terkena air. Dan sampai saat ini pemirsa belum terlihat tindak lanjut dari pemerintah mengenai bencana ini. Hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, dengan saya di sini Siswa Nurkaisya dari kelas 7E. Saya ingin menyampaikan berita. Sorotan hari ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar jumpa pers terkait warga negara Indonesia yang terdata menjadi korban gempa di Turki. Sejauh ini tercatat 10 warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban luka. 4 diantaranya dirawat di rumah sakit, sementara 104 WNI akan segera dievakuasi dari 5 titik. Februari 2023 atau hari ini tercatat 10 WNI mengalami luka-luka. 4 sudah dirawat di rumah sakit dan 6 akan dievakuasi untuk perawatan. Di antara 4 tim KBRI Yen Karang sedang menuju lokasi gempa untuk mengevakuasi 104 WNI dari 5 titik Gaziantep ke halaman. Mares adalah HT dan biar berakhir mereka akan dievakuasi. Antara KBRI Damaskus juga telah mengirimkan tim menuju Aleppo dan Hama untuk memastikan ada tidaknya WNI yang menjadi korban. Sementara itu, tim KBRI, tim kontak Febri, maksud kami yakni warga negara Suriah yang di Aleppo dan Natasha sejak kemarin sudah melihat di lapangan dan mengunjungi rumah sakit, tempat dari laporan kunjungan fisik mereka. Sejauh ini oleh Suriah belum diperoleh adanya korban WNI. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Arfan Zaki Patmono. Saya akan memberikan informasi terkini, terpercaya dan akurat. Berita terkini curah hujan yang tinggi sejak Sabtu 5 November 2022 membuat permukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian banjir berkisar antara 50 cm hingga 100 cm. Karena struktur tanah yang tidak rata, banjir yang mulai menggenangi Kelurahan Kebonpala sejak pukul 13.30 WIB berasal dari luapan Kali Ciliwung. Volume air sungai meningkat akibat air kiriman dari Bendungan Katulampa, Bogor yang berstatus siaga 3 atau waspada. Sementara itu, warga Kebonpala sudah cukup waspada dengan banjir kali ini karena menyadari intensitas hujan di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek cukup tinggi. Sejak pukul 13.00 WIB dini hari tadi, petugas keamanan dari kepolisian serta pihak sarana prasarana umum di DKI Jakarta telah melakukan penjagaan di daerah rawan banjir tersebut. Petugas keamanan menyediakan perahu karet untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan. Tim gabungan juga akan memberikan bantuan berupa makanan siap saji kepada masyarakat terdampak banjir. Sekian berita dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Sore Tribunas, bersama lagi Tribun Jogjabet. Bersama saya Intan. Kali ini kami akan menghadirkan berita terkait 3.823 orang tewas akibat gempa Turki dan Suriah. Gempa Turki dan Suriah membawa korban jiwa yang terus menambah terbaru. Jumlah telah mencapai lebih 3.800 orang di kedua negara. Wakil Presiden Hud Akot mengatakan sebanyak 2.379 orang telah ditemukan tewas dan 14.463 orang terluka dalam gempa dahsyat yang melanda Turki. Pada Senin kemarin sebanyak 7.840 orang berhasil dievakuasi hidup-hidup dari puing-puing setelah 4.748 bangunan hancur. Sementara itu, di Suriah sebanyak
1.444 orang telah ditemukan tewas akibat gempa, sedangkan sekitar 3.500 orang terluka. Angka itu dilaporkan oleh pemerintahan penyelamat, Damskus dan petugas penyelamat nama di wilayah barat laut yang dikuasai pemberontak. Dengan ini jumlah korban tewas akibat gempa di kedua negara mencapai 3.823. Demikian berita terkini terkait 3.203 tewas akibat gempa Turki dan Suriah. Ikuti terus berita-berita terkini hanya Tribet, saya Intan Monica dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore, sampai jumpa.